Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya, channel yang membahas perencanaan keuangan, investasi, pajak, manajemen risiko, perencanaan hari tua, dan perencanaan harta waris ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang perencanaan investasi ya. Bagaimana sedikit menganalisa suatu portofolio, satu saham yang mungkin bisa dijadiin koleksi kita berinvestasi ya. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya saham apa yang akan saya bahas kali ini. Jadi ini emiten yang akan saya bahas adalah suatu perusahaan yang udah listing lama di Indonesia, besar juga perusahaannya, udah lama ya, dan salah satu perusahaan top 10 yang listing di Indonesia ya. Dan ini perusahaan consumer goods ya, yang lumayan besar ya, bukan lumayan lagi, sangat besar banget di Indonesia. Dan memang pada awalnya perusahaan ini adalah perusahaan Belanda dan memang sudah ada di Indonesia sebelum zaman kemerdekaan ya. Nah, mungkin dari teman-teman tahu ya, saham perusahaan ini dari udah lama sejatinya, harganya udah turun terus, tapi sebenarnya secara kinerja ya gak jelek-jelek banget. Memang kondisi terlalu mahal sih memang harga sahamnya kalau saya boleh berpendapat ya. Nanti akan saya sampaikan kenapa saham ini bisa dibilang terlalu mahal. Nah, perusahaan Unilever ini atau emiten Unilever ini mempunyai banyak brand ya yang di bawah naungannya. Brandnya apa saja bisa dicek di websitenya langsung ya, bisa cek di websitenya langsung apa aja brandnya gitu. Yang mungkin yang paling terkenal ya, atau yang setahu saya ya, yang sering saya gunakan di rumah, bukan maksud mempromosikan, seperti teh Sariwangi, kecap Bangau, sabun Lifebuoy, lalu ada pasta gigi Pepsodent. Jadi ya produk-produk yang dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, dan saya udah pernah pakai semua produk tersebut kan begitu. Nah, oke, lanjut ya, kita akan masuk ke analisis ya. Saya akan mencoba singkat saja analisis secara makro dan secara mikro, dan saya akan mencoba sedikit memberi insight tentang laporan keuangan atau kinerja perusahaan ya, secara singkat aja. Nah, di sini ada harga sahamnya, harga saham per lembar Unilever yang memang sejak tahun 2018 itu puncak-puncaknya harganya 11.000 per lembar saham, lalu turun sampai sekarang ya. Sekarang mungkin di harga berapa, 3.400 atau 3.500 ya terakhir kali saya cek ya, sebelum video ini dibuat gitu. Terus data ini bisa diambil di Yahoo Finance dan ini free, bisa diakses siapapun juga. Silahkan monggo dicek di Yahoo Finance. Lalu ini ada kinerja singkat. Ini saya olah datanya dari laporan keuangan, dan data laporan keuangan ini bisa diunduh di websitenya Unilever atau di IDX ya, di IDX, di Bursa Efek Indonesia. Dan seperti yang terlihat dari ini ada perbandingan antara tahun 2020 dan 2021 secara aset dan liability, memang minus semua. Lalu ada revenue juga sama minus nih. Jadi pendapatan tahun 2020 42 triliun, lalu tahun 2021 hanya 39 turun. Tapi walaupun begitu perusahaan masih ada namanya earning per share-nya. Jadi earning per share adalah pendapatan yang diterima per lembar sahamnya. Jadi Rp151 per lembar saham. Masih ada earning per share-nya, masih positif walaupun turun ya dari tahun 2020 2021. Lalu kita cek rasio ya. Untuk rasio saya ingin cek di DER ya, atau IDR ya. Masih normal aja sih di kisaran angka 30-an. Lalu ada current ratio. Current ratio juga kondisi cash perusahaan cukup liquid, jadi perusahaan bisa memenuhi segala macam kewajiban jangka pendek ya.
lalu ada ROA, ROE, PM, NPM. Nah, terus ini ROE nih. Jadi saya pengen titik beratkan pada ROE. ROE-nya masih di atas 100 ya. Yang terakhir even kondisi kinerjanya juga turun, tapi masih 133 ya ROE-nya, return on equity-nya. Jadi tiap tiap Rp1 yang kita investasikan tuh ada apa namanya, feedbacknya 133. Terus nah ini dia PER dan PBV yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan. PER PBV ini seperti perusahaan consumer goods pada umumnya itu ya memang selalu tinggi ya, selalu tinggi. Kalau kita pengen investasi ya secara teori yang saya tahu memang kalau bisa sih nggak bisa setinggi ini itu ya. Nah ini memang even dengan kondisi saham sudah turun, PER dan PBV-nya masih tinggi. Bayangin aja pada saat harga saham 11.000 setinggi apa tuh nilainya kan. Jadi ya memang kalau pengen investasi atau pengen beli sahamnya mungkin ini saat yang tepat seharusnya ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit secara makroekonomi ya, apa yang menyebabkan saham Unilever ini turun. Oke, yang pertama ini adalah terkait dengan wabah COVID yang terjadi di negara kita dan juga dunia ya. Dan memang yang namanya COVID ini menyebabkan orang lebih banyak diam di rumah, tidak begitu banyak aktivitas ya. Padahal yang namanya ekonomi berjalan itu apabila ada pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan. Akhirnya memerlukan biaya, ya perlu bensin, perlu makan, perlu kebutuhan sanitary buat tubuhnya ya. Kan seperti yang kita tahu produk-produk yang dihasilkan oleh Unilever ya kebutuhan sehari-hari manusia ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Kalau manusia di rumah doang ya mungkin malas mandi segala macam ya, jadi nggak perlu sabun mungkin kayak seperti itu. Jadi artinya dan juga COVID ini menyebabkan penghasilan seseorang itu menurun, jadi mungkin lebih fokus kebutuhan yang primer seperti mungkin beli beras, beli sandang ya, beli pangan seperti itu. Nah, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya ya, Unilever ini merupakan perusahaan penghasil consumer goods. Nah, consumer goods ini dibeli oleh masyarakat pada saat memang ada demand, ada supply-nya, dan tentunya ada penghasilan. Saat penghasilannya tidak cukup ataupun berkurang, tentunya masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Seperti itu. Nah, yang dihasilkan oleh Unilever ini mungkin bukan barang primer, tapi tetap kebutuhan, tapi masih ada penggantinya atau mungkin bisa ditunda ya. Mungkin dari kecap, Bango mungkin yang harganya sekian beralih ke harga yang lebih murah gitu. Padahal juga yang saya tahu perusahaan juga udah melakukan, emiten ini udah melakukan beberapa strategi untuk istilahnya untuk menjaga pelanggannya, semisal dengan kemasannya diperkecil, harganya lebih murah sehingga tetap bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, secara nasional bukan hanya Unilever saja, perusahaan-perusahaan lain juga banyak terkena dampaknya ya. Jadi secara nasional menyebabkan resesi ekonomi. Secara nasional banyak perusahaan yang tutup juga, akhirnya ya otomatis masyarakat tidak mendapatkan penghasilan. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga seperti itu. Dan lanjut, nah kita sih pengennya ya COVID ini bisa segera berakhir, lalu kita bisa kembali seperti normal kembali ya ke aktivitasnya, dan perekonomian juga bisa bangkit kembali gitu. Oke. Nah, ini adalah dividennya. Jadi Unilever ini merupakan salah satu emiten yang rajin atau rutin memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Untuk kalender dividen yang sudah historical datanya bisa dicek di websitenya ya. Ini yang udah saya rangkum ya, dari tahun 2020 sampai 2021 perusahaan ini tetap rajin memberikan dividen. Nah, bisa dilihat dividen yang paling tinggi itu adalah di tahun 2019 ya, sekitar 1.200 per lembar saham. Dan
tahun 2020, tahun 2021 puncak-puncaknya COVID, dan harga dividen yang diberikan juga drop banget ya, dari 1.200 ke 100 rupiah, jauh banget, jomplang banget ya. Padahal sebelumnya di atas 700, di atas 500 memberikan dividennya. Jadi orang-orang yang sudah lama masuk di Unilever ini udah ngerasain dividennya, kenaikan harga sahamnya gitu. Tapi pada saat itu puncak-puncaknya harga nih, terutama tahun 2018 di mana harga sahamnya sempat mencapai 11.000 per lembar saham gitu. Dan akhirnya karena memang secara valuasi udah terlalu tinggi, akhirnya pun, dan bertepatan juga nih dengan adanya COVID, harga juga turun ya. Jadi harga saham juga turun. Oke, disclaimer ya. Jadi sebelum teman-teman memutuskan membeli suatu saham, mohon dianalisa dan dipikirkan kembali ya, karena saya tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Lalu video ini dibuat hanya untuk edukasi ya. Ingat ya, membeli suatu saham ya untuk investasi berarti membeli bisnis. Ini artinya apa? Jadi teman-teman kalau membeli saham untuk investasi untuk jangka panjang, tentunya teman-teman akan mempertimbangkan bagaimana kelangsungan bisnis suatu perusahaan tersebut, bagaimana kinerjanya. Teman-teman pasti akan melihat laporan keuangannya, melihat dari laporan tahunannya apa yang sudah dilakukan perusahaan, dan teman-teman dan kita juga, khususnya saya juga selalu ngecek ini perusahaan ini ngapain aja sih udah setahun kan gitu. Selalu kita review kalau memang masih layak kita pertahanin sahamnya, kalau tidak ya kita jual kalau memang sudah usahanya atau kinerjanya sudah tidak begitu baik. Oke, saya sampaikan kembali ya, disclaimernya. Jadi tolong pikirkan kembali atau analisa kembali dan carilah second opinionnya sebelum membuat keputusan. Oke. Nah, kalau ada yang mau berpendapat silahkan ya disampaikan di kolom komentar yang sudah ada ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Dengan teman-teman mensubscribe akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten yang lain, insya Allah bermanfaat. Oke, itu aja mungkin dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini apabila dianggap bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.